mungkin untuk para narasumber, Eugene, Hana, dan Aparna boleh memperkenalkan diri sendiri supaya lebih afdol. Oke, mulai dari Eugene, silakan. Iya, selamat sore semuanya. Semoga nggak ngantuk ya. Saya buka masker kali ya. Buka dong, kan nanti ada yang ngefans mau. Nama saya Eugene Hendro, Eugene panggilannya. Product designer adalah saya pekerjaannya sebagai product designer. Kebetulan kaki kiri saya ada di industri furniture, tapi kaki kanan saya biasanya ada di UKM-UKM seluruh Indonesia. Jadi dari sejak tahun 2010 kami dapat kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan berbagai jenis pengrajin yang ada di Indonesia. Teman-teman terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan hadir untuk sesi kita sendiri. Saya Hana, saya sebenarnya social entrepreneur, seorang wirausaha dengan berbasiskan model social impact atau community based. Jadi memang bekerja sama dengan komunitas maupun UMKM. Perusahaan yang sudah pernah dikembangkan salah satunya adalah Duanyam dan juga ada Crealogy. Produk-produk yang saya kembangkan cukup banyak yang melibatkan masyarakat adat, seperti produk-produk keranjang anyaman, ada juga kain-kain seperti batik tenun gitu tuh yang juga cukup banyak kita kembangkan bersama. Terima kasih. Selamat sore semua, nama saya Aparna. Saya berbicara bahasa Inggris karena saya mengganti bahasa Indonesia, tapi saya malu-malu untuk berbicara ya, mohon maaf. As I mentioned, my name is Aparna Saxena. I am originally from India, but I am currently representing Toraja Mello. I'm the CEO of Toraja Mello, and we work with indigenous weaving communities in the outlying areas of Indonesia. And our aim is to bring the indigenous crafts and arts to the wider market in Indonesia and the world. Thank you for having me here. Awalnya mulainya mungkin mau dari Eugene dulu ya, sebagai desainer produk anak. Saya lagi. Iya dong. Anak kota besar gitu. Kok bukan tiba-tiba ya, sebagai desainer produk kan kamu bisa enak misalnya pindah benua gitu atau berkarir di mana gitu. Kenapa sih tetap di Indonesia? Terus kenapa akhirnya mendampingi desa mana aja, dan kenapa tergerak untuk mendampingi art and craftsmanship dari adat? Saya memilih untuk jadi product designer itu sebenarnya memang panggilan hati ya, menjadi desainer, tapi nggak tahu desainer apa, tadinya mau grafis atau mau apa gitu. Akhirnya jalannya menuju ke product design. Saya tertarik dengan benda-benda kerajinan Indonesia sebenarnya. Jadi pekerjaan pertama saya sebenarnya furniture designer, tapi yang lebih mau dibilang etnik, tapi mungkin udah mix ya. Nah, dari situ saya dapat kesempatan untuk berpameran ke luar negeri, lihat-lihat beberapa pameran furniture yang besar-besar. Tuh saya ngelihat kok kayaknya produk Indonesia nih nggak ada karakter yang kuat gitu. Nah, itu adalah trigger saya waktu itu untuk mencari. Jadi sebenarnya jalur saya sekarang adalah jalur pencarian diri saya sebagai product designer, memperkental garis Indonesia di desain saya. Akhirnya dari situ saya mencoba untuk gimana caranya memperkental garis desain saya yang sangat Indonesia menurut saya gitu, yaitu dengan cara belajar dari daerah ke daerah. Jadi sejak tahun 2010 pertama kali saya bikin company sendiri namanya Nuk Living. Saya sudah kerjasama dengan pengrajin yang ada di Cepogo, pengrajin Kuningan gitu. Ternyata cara bekerjanya Di mana tuh? Di Cepogo, provinsi apa? Boyolali, Jawa Tengah. Oke. Ternyata apa yang saya pikirkan, kan saya terbiasa dengan pola pikir industrial ya, jadi kayak harus begini harus begitu. Ternyata ketika bekerja sama dengan pengrajin beda banget, mindsetnya berbeda, cara bekerja berbeda, kemudian apa yang mereka pikir bagus dan tidak bagus juga relatif berbeda gitu ya. Nah di situ jadi menarik, jadi saya berpikir sebenarnya apa yang harus saya lakukan. Nah itu jadi ya perjalanan saya akhirnya sampai saat ini mungkin udah sekitar 24 tahun, sekitar 24 UKM yang kita sudah kerjasama bareng, dan situ pelajarannya berbeda-berbeda semuanya, dan setiap daerah punya cerita yang berbeda-beda gitu sih. 24 UKM semuanya di Jawa Tengah.
Enggak, Di dari mana aja? Padang, ada yang dari Lombok, ada di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, Jawa kebanyakan ya karena banyak sentralisasi di Jawa gitu. Tapi problemnya menurut saya sampai saat ini ada garis benang merahnya, yaitu semakin lama semakin turun gitu. Kualitasnya atau sumber dayanya? Regenerasinya turun. Regenerasinya, artinya knowledge regeneration juga ya? Ya, itu Ilmunya termasuk. Oke, sampai situ dulu. Sekarang Hana, kenapa awalnya kamu kan sekolah jauh-jauh, kenapa nggak menetap di mana gitu? Terus kenapa kembali ke sini dan tadi kita sempat ngobrol sedikit tentang peraturan adat itu banyak yang nggak sesuai dengan industri. What make you stay? Mungkin kurang lebih sama sih seperti Eugene panggilan hati gitu ya. Aku sendiri mulainya membangun Duanyam juga pas ada di NTT, aslinya kan dari NTT. Dan melihat pas kerja di NTT sendiri melihat potensinya cukup banyak, terutama dari sisi perempuan gitu. Banyak sekali program-program pengembangan ekonomi baik dari NGO ataupun bantuan pemerintah itu lebih disasar kepada petani laki-laki, petani kacang mente lah, petani komoditas itu kebanyakan laki-laki. Lalu melihat juga wah ternyata perempuan juga butuh akses terhadap uang tunai gitu. Nah dan mulainya juga di NTT ya karena aku sendiri berasal dari NTT. Dan melihat sebenarnya gimana caranya ilmu yang saya miliki dan resources yang saya miliki, baik network, baik semua ya yang saya miliki itu bisa saya aplikasikan untuk membantu perempuan terutama di NTT. Tapi karena saya sukanya local economic development, jadi saya nggak fokus ke misalnya misalnya tentang edukasi perempuan gitu, atau misalnya nggak ke sanitasi perempuan, nggak. Tapi saya memang karena belajarnya bisnis dulu, jadi tertariknya adalah pengembangan ekonomi lokal dan kemudian melihat apa sebenarnya yang bisa kami lakukan dan menggunakan resources yang ada, prinsip-prinsip seperti jangan memperkenalkan skill baru sehingga menambah beban kerja gitu. Bagaimana leveraging apa yang sudah ada untuk kemudian itu menjadi sustainable. Jangan sampai kita mengajarkan mereka menjahit padahal mereka nggak pernah belajar menjahit. Itu kan ada buffer waktu yang cukup panjang buat mereka beradaptasi pada skill baru. Kalau memang skillnya sudah ada, kita udah curang tuh dengan mencuri waktu bertahun-tahun mereka dari generasi ke generasi, mereka sendiri udah belajar, kita right on that gitu. Tapi seiring waktu kemudian kenapa bertahan, mungkin tantangannya juga menarik gitu adalah bagaimana memperkenalkan, tadi Eugene sempat mention adalah prinsip-prinsip atau pendekatan manufacturing tetapi ke community based production gitu. Itu ada tantangan-tantangannya sendiri. Tentu satu, ketika kita bicara tentang adat, sosial, agama, itu adalah faktor-faktor yang mungkin kalau kita di dunia manufacturing industri murni nggak akan ditemukan gitu, karena kita bisa mengontrol dengan ya udah punya karyawan yang 9 to 5 clock in clock out, dicek dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita bekerja dengan komunitas, tidak bisa gitu seperti itu. Harus ada adaptasi-adaptasi yang dilakukan dengan konteks lokal dan itu menyenangkan sebenarnya. Gitu, itu tantangan yang berbeda dengan yang kita hadapi misalnya kalau kita di Cirebon, Kebumen, Tasik yang mungkin supply chain atau production environment-nya tuh sudah jauh lebih mature dibandingkan kalau kita di community base. Jadi kita perlu memahami tentang misalnya ada order gitu, ordernya ya pasti pembeli-pembeli di kota-kota besar gitu ya. Nah pembeli-pembeli ini pasti ketika mereka mau barangnya dikirim tanggal 1, mereka nggak peduli apapun yang terjadi, barang harus dikirim tanggal 1. Nah tantangan yang menariknya untuk kita sebagai community based entrepreneur adalah gimana nih bisa ngirim tepat tanggal 1 tetapi kepentingan berjemaah ini tetap diakomodir gitu. Desa ini lagi ada, desa sana ada yang kematian, ibu ini kemudian kerja bakti perbaikin jalan gitu. Atau bahkan yang menarik juga, kita punya adat di bulan Januari, di kuarter 1 lah, awal-awal setiap tahun itu ada adat tidak boleh menjemur daun anyaman kita. Gimana tuh? Jadi kita kenapa tuh? Ada pamaliknya ya gitu ya? Iya, ada aturan adatnya. Aturan adat. Nah, jadi di kita harus udah mulai tuh masukin tentang manajemen produksi. Teman-teman, community development tuh bukan cuma tentang pendekatan ke komunitas, tapi bagaimana pendekatan kita ke komunitas itu fit ke dalam behavior mereka tanpa mengubah nih behavior mereka. Jadi
kita harus tahu gimana caranya kita stocking dari bulan April sampai Desember supaya Januari sampai Maret tuh kita nggak usah jemur gitu. Oke. Nah tapi April sampai Desember tuh kualitas menurun, pusing nih nanti desainer kayak gini nih, udah dibikinin desain bagus-bagus tapi kualitas bahan bakunya buruk gitu. Nah itu juga kita harus kemudian memahami lagi gimana cara kita menerjemahkan bahasa tentang standarisasi kualitas, tetapi dari orang ke orang, dari desa ke desa. Bagaimana penyimpanannya, jangan ditaruh di samping dapur nanti kena asap jadi coklat, jangan ditaruh di teras nanti kena air jadi kuning gitu. Menerjemahkan ini juga ya kemudian menjadi menarik. Our story also cerita Toraja Melo juga menarik. It was started by Ibu Dini Yusuf, and again she calls herself an accidental entrepreneur. So she didn't go looking to solve something, but the problem was in front of her and she could not sit by the side. So her Swami is Orang Toraja, and she was actually on a holiday in Toraja. She lives in Toraja, and that's when she actually observed non-indigenous babies, which are not from Toraja, right? You can spot Kanavaja Peda, yeah. And when she went and asked around that, Kanapa, Nene Orang Toraja, tapi bai Kanapa tidak? Yeah, and that's when she came to know these were children of young Torajanese women who had to leave their community and their home because they were weavers, but weaving was not popular anymore. So nobody was buying, and so Tidara Kaja. So then they would leave their homes and go to Singapore, Malaysia, even Jakarta, and menjadi pembantu. They'll become pembantu, and then they will get babies out of wedlock, and obviously they cannot stay there. So they would come back, drop the babies with Nene, and go back. Dulu babynya dari majikan. Yeah, cannot. Yeah. So obviously it led to, obviously they don't have a good life there, and the women are not with their families, and they are not living a good life because they are basically urban slaves. That's the life of Pembantu. And that's when she went and asked around that, why are you not staying? Say, Dada Karja, nobody's buying the weaving. And then she came to know that there is really indigenous weaving in Toraja that's been passed on for almost more than 500 years. And there are weaving collectives. So she said, if I start buying your weaving, kamu bisa tinggal, will you stay? They said, of course, yeah. And I think that's where it started. So it started by her wanting to weave, and then just the way Hannah discovered and Eugene discovered, there are so many problems, right? They weave what they want, but it's not what the market wants. So you have to bridge the gap, you have to educate them, you have to build their capacity, you have to give them knowledge about what's happening in the market, but without compromising their heritage, right? The motives have to stay authentic, the techniques have to stay authentic. You cannot just use ATBM, you cannot use automated printing because that's violation of their rights. So essentially you have to stay authentic, and then you have to bridge it with the market. That's why it's been a 14-year-old journey. She started this in 2008. We are in our 14th year. And now we work, so we started from Toraja dan Mamasa, and now we work in more than 10 wilaya, Adadi NTT. And then next year we'll be going to Papua and also in Kalimantan. So our aim is to go and identify these indigenous weaving communities and help bridge the gap to the market, and we take care of everything in terms of connecting to the market because you cannot leave it to them. As Hannah and Eugene said that they do not have it, and at minimum will take 1 to 2 years to bring them to that level. So it's really slow fashion, that's what we call ourselves. Okay. And you started also since 2008, or when did you join in? Oh, so I know Toraja Melo since 2017 when I moved here. I'm from Singapore, and I was the board of advisor. And then I call myself the pandemic CEO because I took over during the pandemic in 2020. And then I basically led the transformation because we were offline, now we are online. We are now available in 4 countries outside of Indonesia through partners.
So ada di Singapore, di India, ada di Paris, and also we're gonna go to Japan very soon. So Wow, Ya. okay, congratulations. Oke, buat yang semua ngerti atau ada harus diterjemahin sedikit, mudah-mudahan ngerti ya. Tadi mungkin penjelasannya sebenarnya harus hadir Ibu Dini Yusuf, foundernya Toraja Melo, karena ini CEO-nya. Ibu Dini minta doanya aja sedang terkena COVID, jadi nggak bisa keluar dari Toraja. Jadi Toraja Melo diawali dengan menemukan wajah-wajah asing di Toraja dari perempuan-perempuan Toraja yang berkulit gelap tapi anak-anaknya berkulit terang, karena ternyata harus pulang kampung membawa anak dari men dari Malaysia, Singapura dan dari mana gitu, nggak tahu bapaknya ada lah ya, bukan nggak tahu, bapaknya ada tapi tidak bertanggung jawab, akhirnya banyak anak-anak dibawa pulang. So the next generation of Toraja will have brighter colors, right? Jadi mereka campur-campur dengan keturunan dari Singapura, dari Malaysia, dan harus menjadi single mom tapi tidak punya penghasilan, kembali ke Toraja. Akhirnya ada Toraja Melo mengawali membeli tenun karya mereka supaya mereka bisa sustain hidup, tetap menjadi penenun, start lagi jadi perempuan untuk bisa mandiri, karena semua daripada jadi TKW keluar tapi hanya gara-gara tidak mandiri, tidak punya penghasilan. Jadi gimana memberdayakan perempuan bisa mandiri, nggak usah jadi TKW malah pulang-pulang bawa anak, repot ya. Nextnya bicara peraturan adat. Banyak sekali peraturan adat sebenarnya melindungi alam ya. Kadang-kadang ada batasan bulan atau ini nggak boleh menjemur, itu mungkin nggak ada batasan adat yang sebenarnya untuk menjaga alam. Apakah kalian mendampingi masyarakat? Mungkin kesel secara industri, vendor udah minta jadi telat gitu. Tapi apakah itu batasan adat itu menurut kalian ini yang menjalani, mendampingi itu, apakah itu sangat baik untuk adatnya sendiri, untuk daerahnya, dan untuk menyelamatkan alam sendiri gitu. Jadi sekarang daripada kita kalau di kota kan jualannya menanam satu pohon, Kak mau sumbangan ini buat satu pohon gitu. Kalau di adat sebenarnya regulasi adat sudah menetapkan itu nggak sih gitu? Mungkin Hana bisa cerita. Ya, mungkin kalau ngomongin tentang peraturan adat tergantung perspektif yang kita lihat ya. Tentu kalau misalnya lihatnya dari sisi keberlanjutan bahan baku, iya biasanya kalau dilihat peraturan adat itu kan tumbuh karena kebiasaan yang turun-temurun, lalu kemudian mulai dibikin ada koridor-koridor batasannya sehingga jadilah peraturan adat sesudah beratus-ratus tahun dan bergenerasi-generasi gitu. Pasti ada dibuat dengan alasan-alasan dan nilai-nilai yang baik. Bahan baku misalnya, kalau di kasusnya kami untuk daun lontar itu ada kalender panennya. Beberapa pemanjat juga menyampaikan menunggu bulan itu arahnya tertentu lah, baru mereka sesuai. Itu sampai saat ini belum. Jadi pintar-pintarnya kita menyesuaikan dengan peraturan adat sendiri, karena pada akhirnya kalau tidak ada adat-adat ini sendiri, ya identitas dan keunikan dari komunitas juga menjadi hilang gitu dari produk yang ingin kita kembangkan atau dari cerita yang ingin kita angkat. Sebenarnya yang menarik juga bukan cuma peraturan adat dalam proses produksinya, tapi ini kayaknya Eugene sih lebih megang tentang desain produk dan bagaimana pintar-pintarnya kita juga bisa beradaptasi pada desain produk tapi dibikin bisa dihitung gitu lama produksinya, karena ada beberapa desain-desain produk yang memang kita ambil langsung dari masyarakat dan itu ternyata membutuhkan waktu produksi yang cukup lama gitu, dan prosesnya cukup berlapis. Nah disinilah kemudian peran dari kita bekerja sama dengan desainer produk yang kemudian mereka harus punya dua kaki juga, paham komunitas, paham menyampaikan desain, karena desain di kertas dengan desain menyampaikan ke komunitas, wow beda banget gitu, dengan desain yang unik, tribal banget, tapi kemudian bisa diterima di pasar modern gitu. Kayak 2 jam kalau kita jualannya cuma keranjang, ya mungkin kita nggak akan cukup besar gitu. Kita ya tetap bisa sustainable as a company, tapi tidak dalam porsi yang lebih besar gitu. Maka kemudian kita membuat produk-produk turunan yang sifatnya lebih modern dan lebih fungsional supaya bisa diterima di pasar modern. Mungkin mereka repot sama kegiatan adatnya atau mereka sudah males-malesan untuk melanjutkan? Enggak, jadi mungkin lebih ke arah penganyam, pengrajin apapun, pemahat,
pembuat ornamen atau apapun lah, artisan gitu yang ada di daerah gitu ya, mungkin dasarnya adalah kebutuhan ekonomi yang makin lama makin tinggi. Jadi mereka nggak bisa lagi, kan kalau membuat kerajinan, keranjang aja nggak bisa satu hari jadi 5 atau berapa kan, dia mau menganyam aja udah sampai matanya juling-juling, cuma jadi setengah gitu basketnya gitu, sedangkan kebutuhannya mungkin lebih tinggi dari itu, lebih besar gitu. Jadi akhirnya mereka memilih untuk mengerjakan sesuatu yang lebih, tanda kutip, lebih pasti untuk mendapatkan uang dan lebih cepat. Nah, Sempat ngitung nggak comparisonnya berapa sih kalau mereka kerja di pabrik atau kerja di pendamping desain kamu, sebenarnya perbedaan penghasilan mereka berapa sih? kalau di pabrik sudah pasti UMR gitu ya, jadi kan dia di angka segitu. Kami juga UMR. Nah iya, makanya saya mau menjelaskan, dengan adanya banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang muda-muda terjun ke daerah yang mulai responsible dengan semuanya, dengan segala hal gitu ya. Kalau dengan perusahaan yang lalu ya gitu ya, mereka jadinya mengeksploitasi aja. Tapi kalau sekarang kan karena kita sudah mengerti bahwa kebutuhan ekonominya semakin lama semakin tinggi, mereka juga harus mendapatkan penghidupan yang layak, kita juga harus menghargai mereka sebagai salah satu harta negara ini gitu, bahwa artisan itu adalah karakter bangsa kan, kalau tidak dijaga ya hilang sudah pasti. Dan memang itu yang terjadi. Ada banyak UKM-UKM di luar sana, artisan yang memang tidak tersentuh oleh teman-teman ini kan, tidak semua bisa dirangkul ya. Pemerintah turun ke lapangan gitu, semua desainer disaring, tanda kutip gitu, disaring semuanya terus turun ke lapangan. Nah ini jadi sangat penting, di mana seorang desainer itu harus punya yang tadi Hana bilang tadi, kepekaannya, rasanya dia itu sudah bisa belum turun ke lapangan. Karena as a designer you have that ego gitu, yang as a designer's ego itu besar gitu ya, kayak saya ingin menampilkan karya saya, hasil saya ingin dilihat. Sedangkan kalau kita turun ke lapangan, itu tuh harus dibuang jauh-jauh gitu. Kita harus tahu dulu what is the real problem, kenapa mereka berhenti menganyam. Apakah dengan saya bilang, oh saya mau ala Eugene ya anyamannya gitu, apakah bisa membantu? Tentu enggak. Jadi bisa juga jadi sangat merusak gitu. Jadi ketika they produce items yang colorful banget, yang shocking gitu, ada shocking pink, ada green, yang ada warna yang benar-benar vibrant gitu, dibuang kemana? Ada dua permasalahan. Yang pertama adalah, apakah kalian masih berladang lagi? Oh tentu tidak Pak, kami sekarang semuanya beralih mengerjakan kain, karena kalau kami masih berladang, kami nggak sempat ngerjain bikin kain. Itu satu, berarti udah merubah struktur cara dia hidup, mereka hidup di kampung itu ya. Yang kedua adalah, kemana si limbah pewarna ini, apakah ke sungai yang tempat mereka mandi dan mengambil air? Ya kan, itu permasalahannya. Dan itu sebenarnya ketika seorang desainer tidak peka, mereka terjun ke situ, yang dia hasilkan hanya sampah dan merusak alam. Jadi saya bukannya tidak setuju dengan program pemerintah yang semua diterjunin ke lapangan gitu, tapi memilih orang yang tepat untuk terjun ke lapangan itu adalah harus menjadi dasar dari semuanya. Karena selain empati, kita harus juga aware dengan apa yang kita kerjakan gitu ya. Alih-alih kita mau menyelamatkan karakter bangsa, adanya kita ngerusakin dengan lebih cepat gitu, karena kita akhirnya merusakin. Dengan Dua Anyam, kami ada proyek yang bersama di Kalimantan kan ya. Justru yang kami lakukan adalah mereduce semuanya untuk tidak menggunakan pewarna. Jadi semuanya dibalikan ke sesuatu yang basic. Karena mereka hidup di rawa, semuanya dibuang ke rawa. Kita ke sana kan ya, aneh, maksudnya rawa-rawa di sini, minum dari air rawa juga. Ya gitu pokoknya. Sebagai desainer yang produknya harus lokal dan menghindari produk-produk industri, apakah juga pendampingan sampai menanam sumber kayak mungkin Aparna ya? Menanam sumber menganyam kan dari daun ya, daun itu kan, apakah mendampinginya juga sampai buka lahan ini untuk menanam sekian hektar agar bisa mensupport sekian ribu produksi, apakah sampai? No, jadi idealnya adalah ketika seorang desainer turun ke lapangan, dia tidak bekerja sendiri, karena desainer punya pemikiran memang problem solving ya, melihat masalah untuk dipecahkan gitu. Tapi juga kan kita harus bekerja sama dengan orang yang memang sudah mengerti alur bahan bakunya dari mana, produksinya dari mana, habis itu mau disalurkan kemana.
harus tim menurut saya. Jadi tidak bisa bekerja sendiri. Kalau mungkin dari desainer doang ya kita bisa membuat barang yang cantik, yang ready to market, tapi selebihnya kita butuh bantuan juga. Betul. Berarti harus itu sudah ada belum di 24 lokasi atau di Hana atau di Aparna, mulai dari hulu ke hilir itu dari mengerjakan kapasnya ya untuk tenun. Kapas dan serat nanas. Kapas dan serat nanas. Artinya ingin produksi tenun saja tidak cukup karena bahan bakunya tidak cukup. Akhirnya sampai mendampingi pembukaan lahan untuk kebun kapas dan serat nanas atau gimana? Yeah. So first of all, we need to understand the problem. Yeah, karena problem di Indonesia is not just about the indigenous communities; it's about the lack of raw material. Yeah, so it's been for many years that the manufacturing industry in this country or the raw material agriculture industry has not been encouraged to stand on its feet in certain areas. 99% of the cotton in Indonesia is imported. 99% kapas Yes. di Indonesia itu imported. And it's not as if it was not there, okay? Karena around, again, politically, tapi during the time of Pak Soeharto, turun. Industri turun. Orangnya berani nyebut nama. Yeah. Can I don't No worries. Yeah. So because of which, if we really want to solve the problem, yeah, karena you want to create a link, a circular economy or a sustainable economy, you have to address the grassroots level problem, right? Tidak bisa, okay, we'll just connect you to the market, right? Because you will realize that they are importing dan dari mana? Dari China, semua polyester yarn dari China. Semua, like the colors, all the chemical colors are from China. And then, where is the cotton coming from? Dari India, dari Bangladesh, dari Pakistan, dari Australia. Okay? So, when you want to work with these indigenous communities, you have to also look at the problem that honestly we have created, you know, because they were living off the land. They used to use kapuk dan kapas to, you know, hand weave. And then they used to use sarat alam, di warna alam, right? From dari mengkudu, dari mahoni, dari daun papaya, segala macam. But then we came in, right? And when you choose easier options, right? We as people living in the cities look at the plastic bottle here. Then who are we to tell the indigenous people that hey, you need to live in harmony, right? So you have to look internally, inward and say, okay, we have created a problem and kita kerja bersama-sama to solve this problem. Yeah. So which is why we have taken up the project to start with regenerative agriculture so that they can grow tanaman, they can also feed themselves, then it goes into becoming sarat, so then the fiber for which we along with others can be off takers goes to the weavers, and then there is a sustainable economy around it. Oke, ya. di berapa lokasi sudah memulai penanaman? 3 lokasi, tapi we have not started planting yet. Karena planting you have to follow the season kan. Yeah. So mulai bulan Maret tahun depan di Buton dan Muna di Sulawesi Tenggara, ya. Oke. Dan Kendari juga serat nanas. Ya. Serat nanas di Kendari, Iya. di Buton dan di Muna serat kapas. Serat kapas. Oke, jadi Toraja Melo memutuskan untuk mendampingi masyarakat supaya mengurangi impor kapas, supaya produksinya bisa kembali lagi ke kelokalan ya, dan hopefully bisa memenuhi berapa? Apakah produk Toraja Melo yang di Toraja saja bisa terpenuhi dari 3 lokasi itu, atau gimana rencananya dari 3 perkebunan itu nanti? So we start with what we call as Demplot kan, so Demplot kecil, right? So we will start experimenting kan, latihan, and then ada banyak petani, so then you work with them to scale, then bisa to share with other lokasi juga, right? It's not about for your own supply chain. You have to have a collective and a collaborative spirit, right? And Toraja Melo, we will remain a certain size. Karena we are about slow lifestyle, right? So we are against fast fashion, fast lifestyle. We do not believe in mass production. We do not believe in automation. We want to respect the work of the hand,
right? So which means our scale will be only a certain level. So therefore, in order to create, long-term sustainable economy for the agriculture industry also, we'll have to work with other off-takers, So we'll go to other smaller, small SMEs that do textiles and say, okay, now you can get it locally and tidak bisa import, ya. Rencananya sangat luar biasa ya, mudah-mudahan mulai tahun depan bukan saja mulai perkebunan kapas sendiri, tapi nanti bisa kolaborasi dengan banyak produsen untuk memproduksi produk yang semuanya lokal gitu ya. Oke, nextnya mungkin Hana bisa jelasin dengan batasan yang ada di adat, waktu, material gitu, tapi toh bisa ekspor. Apa yang menurutmu ada nilai lebih apa yang kenapa kok bisa diterima sama dunia? Selalu ada cerita behind-nya itu yang menurutmu menjual lebih besar. Betul, asal produk ini dari mana sih gitu. Pasti akan berbeda kan, dan selalu pasti ada segmen pasarnya yang akan menerima atau menyerap produk ini gitu. Boleh tahu udah ke negara mana aja dan produk apa yang paling selling, yang paling laku? Kalau di Duanyam sebenarnya kita lebih pro pada pasar domestik dulu daripada Indonesia jadi sasaran pasar luar negeri. Kenapa nggak orang Indonesia jualan dalam negeri dulu? Jadi buat kami yang paling besar pertama adalah tetap pasar domestik. Menjawab tantangan pasar domestik sendiri itu juga sulit gitu. Dari port kami Larantuka ke Jakarta itu 3 kali lebih mahal daripada port Tanjung Priok ke Hong Kong. Gitu. Jadi itu saja sudah satu divisi sendiri tuh harus butuh untuk logistik. Jadi daripada kita pick your battle lah gitu. Daripada kita fokus pada membangun supply chain ke ekspornya besar-besaran, padahal komunitas juga perlu dibangun. Buat kami the low hanging fruitnya adalah pasar domestik dulu gitu. Jadi kirim Jakarta, Bali, menjelaskan kepada konsumen Indonesia tentu tidak terlalu mudah. Tapi ya ketika ini menjadi kolaboratif work dengan product designers, dengan brand-brand lain dan seterusnya, jadi makin bisa diterima gitu. Jadi sebenarnya menurut saya produk-produk lokal itu tidak perlu merasa bahwa ekspor adalah kiblatnya mengembangkan terutama community based production ya, kecuali kalau kita ngomongnya mass production different case karena butuh market yang lebih besar. Tapi kalau misalnya community based production ekspor itu a different game gitu, yang perlu dijalankan. Kenapa nggak melihat pasar Indonesia dulu, dan bahkan yang lebih menarik adalah hyper local market yang nggak banyak orang ngomong gitu. Hyper local semua ke Bali, ke Jakarta gitu. Ini kan juga mungkin nggak besar, tapi ini juga adalah pembelian gitu. Demand yang kemudian masuk, tinggal kita menaruhkan. Oke, mungkin untuk yang dipakai di dalam Flores Timur sendiri nggak perlu yang kualitasnya seperti misalnya kalau kita nyasar ke Bali gitu yang butuhnya standar Jepang gitu, standarnya Skandinavia yang udah tinggi banget gitu. Berbeda mungkin kalau lokal karena mereka lebih lihat fungsi, tidak melihat estetika. Nah beda lagi nih, di Jakarta juga beda-beda gitu, ada segmen-segmennya yang orang lihat fungsi daripada estetika dan seterusnya. Jadi pintar-pintarnya kita juga bekerja dengan product designer dan tim business developmentnya kita gitu. Contoh juga misalnya produknya yang kita bikin cuma keranjang. Nah pintar-pintarnya kita juga kerjasama dengan, sekarang kita lagi kerjasama ini dengan Uniji, salah satu desainer juga mau bikin dari keranjang anyaman bikin pohon Natal di salah satu mall gitu. Nah pintar-pintarnya kita gitu, ini keranjang jangan sampai kita lihat cuma dia keranjang aja, kita nggak berpikir lebih dari itu. Kalau kita nggak sanggup kerja sama desainer, dia bisa lihat ini dari mata yang lain gitu. Dia juga punya brand, dia kemudian bisa mengembangkan. Jadi pasar domestik ternyata memang sangat besar gitu untuk kemudian disasar. Dan kalau ditanya produk apa yang paling disukai, tergantung lagi siapa. Kalau di kami ada 2 lini kan, fashion dan home decor. Di home decor kami ada hotel amenities, ada. You have to find the common ground, and as Hana also shared, they have their lives and their schedule, right? And they are not factory workers, and we don't want them to be factory workers, right? So we don't want them to work from 9 to 5 because that's exactly what we are against. So which means whatever work they do has to fit into their lives. Karena ibu bangun dan dia masak dan yes. Oh, I do that yes, also. exactly. So they basically need 4 to 5 hours a day maximum. So
So you have to figure out how. Then they're also either Patani or something else. So you have to fit into their schedule. Then, because they're indigenous people, right? And di mana-mana. And then also they have, a lot of them have converted. So ada upacara ada, dan ada upacara dari church juga. So so you have to find your way to work around it without compromising your quality, vision, mission, and also give them the due respect, right? So if you go into any community thinking, I know more than you, I know the market, I am the connector, gone, right? They will basically do this and then nothing will happen. So you have to go in by saying, kita kerja bersama-sama, okay? You're our partners, so we always call them as collaborators. We don't say that, we are going to buy from you, no. Yeah? So it's about finding that common ground, and also, as Hannah said, pick your battles. What do you want to do with which community beta? Okay, you will see which community stands at what level, what is their, how many weavers they have, what is their level of maturity, and then based on that, you will figure out what kind of projects you can do with them, right? And that all has to be planned in your supply chain, in your production, right? And you cannot just go and say, okay, I want, 100 in satu bulan. They'll say, sorry, tidak bisa. So you have to basically figure out that common ground. You have to do your homework, and all this is developed over a period of time. So you cannot do it in a day. Berapa lama developing? At least 1 to 2 years to do it properly. Saya mau nanya kalau misalkan di Toraja Melo atau di Wanyam gitu, karena kan ini kan skill yang turun temurun, dan Indonesia tradisinya adalah mengajarkan melalui berbuat dengan kegiatan. Jadi dia belajar merasa itu dari awal, dari sejak kecil, tapi dengan cara sentuhan, bernyanyi dia menurunkannya, tapi tidak dengan tulisan gitu. Nah, sama seperti India. Ya, Asian culture. Jadi makanya kita bagian kita menurut saya bukan intervensi di kapan mereka produksi, tapi how preservingnya. Jadi Betul. semuanya, dari mau flow kerjanya, cara kerjanya, ergonomically-nya, ruangannya gitu. Jadi jangan bawa sesuatu yang tadi dari kota, mentang-mentang dari kota bawa sesuatu yang kota, enggak gitu. Apa yang ada di sana develop kontekstual. Sebenarnya Yes, and very, very important. Otherwise, all books on Indonesia will be written by foreigners. Yes. Exactly, and that's what Very you close. all, the young Indonesians, have to fight against, right? You have to take pride because it's the same. It's the same in India, right? Most of the books about us are written by foreigners with their perspective, and it always tends to paint the indigenous people as adu kasian and they're so stupid, bodo, and this. No, they have their rights, they have their own wisdom, and it needs to be honored, and which is why the people who are locals, the people who are working locally, that's our role, right? Our role is to help do things that they cannot do or maybe do not want to do in order for this indigenous heritage to survive and thrive. So documentation, help them get the right of geographical indication, help them connect to the right markets, right? And sometimes maybe locally. That's it. So I think that is our role rather than go and say that, yeah, you should do this. Yeah. Mungkin bekerja dengan komunitas tuh nampaknya rumit gitu ya, karena harus benar-benar memahami tentang behavior, tentang local context. Tapi sebenarnya sangat menyenangkan karena challenge-nya selalu berbeda, dan yang lebih menyenangkan lagi adalah Indonesia itu sangat besar dan sangat luas dan sangat beragam. Kalau kita bosan dengan kehidupan urban yang mungkin repetitif atau monoton, justru keluar dan network atau resources yang kita miliki sebenarnya sangat dibutuhkan gitu untuk mengembangkan daerah-daerah terutama di Indonesia. Message sore ini banyak banget sebenarnya, mungkin saya simpulkan aja bahwa kita harus pick our own battle. Tadi dari Hana ya, bahwa kita mau perang yang mana sih, nggak usah ikutin semua, nggak usah pusing semua, nanti kebanyakan paracetamol, nggak boleh begitu. Jadi harus pilih mau yang mana dan mau ngembangin apa. Setiap adat punya permasalahan yang beda. Tadi dari Aparna, cari dulu akar masalahnya apa. Kalau masalahnya di raw material, di
gimana kita supaya mengurangi impor, supaya ada tersedia di lokal, kita harus apa? Mulainya dari situ. Yang ketiga, mungkin lebih ke passion aja nggak cukup, tapi kita juga harus bisa dari kolaborasi, bahwa kita dari kota, mungkin dari lulusan kampus terkenal itu bukan satu-satunya solusi. Kita harus kolaborasi karena masyarakat adat punya kebijaksanaan tersendiri yang tidak pernah tercatat, punya kearifan lokal yang luar biasa. Ini kalau rentangnya banyak banget, kalau di UNESCO itu ada 13 item, ada wastra, kuliner, ada arsitektur, banyak gitu. Jadi itu mungkin kita dari kota, kalau saya boleh pesan, kalau ke desa kolaborasi dan kita bantu mencatatkan. Jadi kalau mungkin dari desainer produk, dari pola bisnis, atau mungkin dari background lainnya, kita lintas profesi. Kalau di arsitektur, kita teman-teman kita membantu menggambarkan ulang kembali arsitektur lokal. Mungkin kalau di profesi lain harus ada yang memproduksi buku, bahwa itu ilmu yang nggak ada di kampus, yang diajarkan di kampus, tapi kita semua perlu. Dan gimana supaya kita stay seperti Indonesia, Nusantara, supaya nggak meniru-niru dari luar. Oke, saya rasa begitu. Luar biasa, terima kasih. Tepuk tangan buat para narasumber. Terima kasih banyak semuanya. Selamat sore, sampai jumpa di Jakarta.